Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat pendengar di mana saja Anda berada? Sekarang kita masuk dalam program Jatim News Today, edisi hari ini, hari Senin tanggal 3 Agustus 2020. Nanti materi-materi diantaranya yang akan dilaporkan oleh reporter-reporter dari 8 LPPL, Lembaga Penyiaran Publik yang tergabung dalam ALPPL, Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Jawa Timur. Di antaranya DPRD Sidoarjo usulkan siswa sekolah masuk secara bergantian. Kemudian kasus konfirmasi nomor 28, warga Kota Madiun meninggal dunia, dan Disparbudpora Kabupaten Blitar mengaku kesulitan memenuhi target PAD sektor retribusi wisata. Selengkapnya kita ikuti dalam Jatim News Today, siaran khusus update COVID-19. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur segera sahabat simak dalam update COVID-19. Update COVID-19. Informasi pertama disampaikan oleh Billy Patopoy dari Suara Sidoarjo. DPRD Kabupaten Sidoarjo usulkan siswa sekolah masuk secara bergantian. Silakan Bill. Baik Panji dan seluruh sahabat pendengar Jawa Timur, proses belajar di rumah atau proses belajar dalam jaringan atau daring selama ini dikeluhkan oleh para wali murid dan juga anak sekolah. Hal ini Komisi D DPRD Sidoarjo mengaku mendapatkan banyak keluhan dari para wali murid terkait dengan sistem belajar mengajar online yang saat ini sudah diterapkan. Salah satunya ada Haja Mimi Kidayana, anggota Komisi D DPRD Kabupaten Sidoarjo, yang merasa untuk sistem belajar online saat ini dinilai masih kurang maksimal. Karenanya, kemungkinan minggu depan Komisi D DPRD Kabupaten Sidoarjo akan mengagendakan rapat dengar pendapat dengan Dinas Pendidikan dan juga instansi terkait. Nantinya akan disampaikan seluruh keluaran dari wali murid dan guru, termasuk untuk solusi nanti juga akan dipaparkan oleh Komisi D DPRD Kabupaten Sidoarjo. Untuk solusi yang bisa diterapkan menurut Komisi D, salah satunya adalah siswa masuk sekolah secara bergiliran dengan membentuk kelas-kelas kecil yang berisi maksimal nanti 10 siswa yang akan belajar di kelas secara bergantian. Untuk physical distancing nanti juga akan tetap diterapkan, dan untuk protokol kesehatan seperti cuci tangan, memakai masker, dan juga sebagainya nanti tetap akan menjadi prioritas. Untuk skema lain yang diusulkan nanti adalah melakukan kunjungan belajar ke rumah siswa. Langkah ini terbilang sederhana dan tidak memberatkan guru karena dinilai saat ini untuk sistem zonasi yang diterapkan, rumah siswa tidak terlalu jauh dari sekolah. Sementara itu untuk saat ini melengkapi informasi pada siang hari ini perlu disampaikan juga untuk total pasien terkonfirmasi positif COVID-19 ada 3.311 pasien, yang kemarin ada penambahan 35 orang. Sementara untuk terkonfirmasi sembuh untuk COVID-19 saat ini sudah berjumlah 2.163 setelah kemarin ada penambahan 51 orang. Untuk terkonfirmasi meninggal saat ini jumlahnya total di Kabupaten Sidoarjo atau 198, dengan penambahan kemarin ada 2 orang yang meninggal dunia. Sementara untuk hal ini Kabupaten Sidoarjo saat ini dinilai masih masuk dalam zona merah karena angka kematian dinilai juga masih tinggi, yaitu ada di angka 6. Sementara untuk rate of transmission saat ini masih ada di bawah angka 1, yaitu di angka 0,5. Demikian saya Billy Patopoy melaporkan untuk Jatim News Today. Kembali ke Panji. Dari Billy Patopoy bergeser ke Kota Madiun, ada Kiki Desilia dari LPPL Suara Madiun. Kasus konfirmasi nomor 28, warga Kelurahan Demangan Kota Madiun meninggal dunia. Kiki. Baik, terima kasih. Pandemi COVID-19 masih belum berakhir dan kasus konfirmasi kembali bertambah di Kota Madiun. Kasus nomor 28 berinisial P, 59 tahun dan berjenis kelamin laki-laki, warga Kelurahan Demangan. Kasus konfirmasi nomor 28 ini sekaligus menjadi kasus konfirmasi COVID-19 pertama yang meninggal dunia di Kota Madiun. Dari rilis yang dikeluarkan pemerintah Kota Madiun melalui Dinas Komunikasi dan Informatika, P ini bekerja sebagai guru di SMP 1 Ndelopo Kabupaten Madiun, pernah berpergian ke Solo bersama keluarganya. Dan 4 hari kemudian P ini mengeluh demam, pilek, dan batuk. P lantas berobat ke klinik 24 Juli lalu dan menjalani pengobatan di rumah. Karena tidak kunjung membaik, P kemudian berobat ke RSUD Kota Madiun pada 28 Juli. Yang bersangkutan kemudian
dipindah ke ruang isolasi rumah sakit dan menjalani rawat inap, namun dirujuk ke Sudono 2 hari kemudian. Sahabat Jatim News Today, P ini meninggal dunia beberapa jam setelah dirujuk. Dari hasil swab yang bersangkutan diketahui terkonfirmasi COVID-19. Sedang seluruh keluarga yang kontak erat akan dilakukan swab test hari ini. Dan informasi berdasar dashboard madiunkota.go.id, sebaran COVID-19 di Kota Madiun pertanggal 2 Agustus 2020, terdata pasien suspek 5 orang, pasien konfirmasi 28 orang, dan sembuh 18 orang. Saya Kiki Desilia, Suara Madiun untuk Jatim News Today. Kembali ke Panji. Oke, terima kasih Kiki Desilia dari LPPL Suara Madiun. Sekarang kita bergeser menuju ke Pamekasan, ada Dea Maudi, LPPL Realita FM Pamekasan. Pamekasan belum new normal. Camat Kota Pamekasan himbau masyarakat patuhi protokol COVID-19. Silakan Dea. Baik, terima kasih Panji. Kabupaten Pamekasan belum memasuki new normal. Rahmat Kuniadi Suroso sebagai camat kota menghimbau kepada seluruh masyarakat agar tetap mematuhi protokol kesehatan. Rahmat sapan akrabnya, ia mengatakan dalam kondisi saat ini penyebaran pandemi COVID-19 di Pamekasan masih berlangsung, serta orang terpapar COVID terus meningkat. Salah satu penyebabnya masyarakat tidak patuh dan kurang menjaga kebersihan. Rahmat menambahkan, agar dapat saling terjaga dan menjaga satu sama lain, dihimbau kepada masyarakat agar mengoptimalkan protokol COVID-19, yakni dimulai dari kesadaran diri sendiri, kemudian saling mengingatkan kepada orang lain agar sama-sama aman dan terlindungi. Sebagai informasi, jumlah suspek di Kabupaten Pamekasan mencapai 778 orang, jumlah orang terpapar COVID-19 sebanyak 242 orang, di antaranya sedang dirawat 41 orang, telah sembuh 174 orang, dan meninggal dunia 27 orang. Dea Maudi, Realita FM melaporkan untuk Jatim News Today. Kembali ke Panji. Iya, terima kasih untuk sahabat-sahabat yang ada di LPPL Realita FM Pamekasan. Sekarang kita bergeser menuju ke Kabupaten Blitar. Ada Risma Erina dari LPPL Persada FM Kabupaten Blitar. Dampak COVID-19 di Sparbud Pora Kabupaten Blitar mengaku kesulitan memenuhi target PAD, sektor retribusi wisata. Risma. Ya baik, Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Wisata dan Usaha Pariwisata di Sparbud Pora Kabupaten Blitar, Arinal Huda mengatakan akibat mewabahnya COVID-19, seluruh tempat wisata ini ditutup sementara dan akibatnya pendapatan asli daerah atau PAD dari sektor retribusi wisata dipastikan sulit untuk dipenuhi. Padahal menurutnya target sudah dikurangi dari awal tahun yang mencapai 3,2 miliar rupiah, kini tinggal 2,2 miliar rupiah. Hingga saat ini baru terrealisasi sekitar 1,2 miliar rupiah. Ia menegaskan kunci agar PAD dari sektor retribusi wisata bisa terpenuhi dengan maksimal adalah membuka kembali tempat wisata. Hanya saja ia menyadari bahwa situasi dan kondisi saat ini belum memungkinkan karena mayoritas daerah di Kabupaten Blitar masih berstatus zona merah. Jika nanti wisata sudah dibuka kembali, ia yakin PAD dari sektor retribusi bisa tergali dengan maksimal. Sebelumnya ia menuturkan saat ini semua tempat wisata di Kabupaten Blitar harus ditutup sementara. Baik, saya Risma Erina dari LPPL Radio Persada FM Kabupaten Blitar melaporkan untuk Jatim News Today. Ya, terima kasih Risma Erina dari LPPL Persada FM Kabupaten Blitar. Sahabat, tentunya Anda bisa ikuti program Jatim News Today, siaran khusus update COVID-19 ini di beberapa LPPL Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur yang tergabung dalam ALPPL, Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur, di antaranya di Persada FM Kabupaten Blitar, Mahardika FM Kota Blitar, Ersal FM Nganjuk, Suara Madiun Kota Madiun, Malawapati FM Kabupaten Bojonegoro, Pradia Suara Tuban, Suara Sidoarjo, Suara Gresik, dan LPPL Realita FM Pamekasan. Sekarang kita bergeser untuk mengikuti informasi berikutnya, kali ini dari Agustin Merdekawati, Ersal FM Nganjuk. Disdik Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk perpanjang program pembelajaran daring. Silakan Agustin. Pemkab Nganjuk bersiap meluncurkan aplikasi khusus untuk memantau para pasien COVID-19 yang menjalani isolasi mandiri.
Terobosan baru tersebut diambil untuk memastikan orang-orang yang berada di rumah melaksanakan isolasi secara disiplin. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Novi Rahman Hidayat. Aplikasi yang akan diluncurkan oleh Pemkab Nganjuk bisa memantau keberadaan pasien yang sedang menjalani isolasi mandiri. Bupati menjelaskan, aplikasi tersebut akan sangat efektif memantau para pasien isolasi mandiri. Meski demikian, dalam pengawasannya nanti tetap butuh kerjasama dari gugus tugas desa dan kecamatan, terutama saat pasien isolasi mandiri yang membandel dan tidak mematuhi aturan, seperti halnya nekat keluar dari rumah dan pergi ke kerumunan. Jika demikian, tugas gugus tugas desa dan kecamatan untuk menertibkannya. Tidak hanya melakukan pengawasan, pemerintah desa dan kecamatan juga harus memenuhi kebutuhan logistik keluarga yang menjalani isolasi mandiri. Karena jika satu keluarga menjalani isolasi, otomatis mereka tidak bisa bekerja dan harus dipenuhi kebutuhannya. Sementara itu, di luar upaya pemantauan lewat aplikasi yang dilakukan oleh Pemkab Nganjuk, kasus COVID-19 di Kota Nganjuk kemarin kembali bertambah. Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Dr. Hendrianto mengatakan, kemarin ada penambahan 6 pasien baru, 2 pasien diantaranya merupakan ibu dan anak yang tertular dari suaminya. Satu keluarga yang terinfeksi tersebut berasal dari Ngetos. Keduanya kini dirawat di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Empu Sendok. Mereka adalah perempuan berusia 29 tahun dan anak laki-laki berusia 8 tahun. Keduanya kontak erat dengan pasien terkonfirmasi ke 166. Sedangkan 4 pasien lainnya adalah laki-laki berusia 45 tahun asal Prambon, memiliki keluhan batuk, panas, dan nyeri telan. Pasien yang juga memiliki riwayat bepergian dari Surabaya yang kini dirawat di RSUD Nganjuk. Selanjutnya perempuan berusia 65 tahun asal Bogor yang mengeluhkan badan lemas. Pasien yang dirawat di RSUD Nganjuk. Ada pula pasien laki-laki usia 29 tahun asal Ngetos memiliki riwayat bepergian dari Surabaya dirawat di Empu Sendok. Terakhir pasien perempuan usia 48 tahun asal Joso yang bersangkutan punya riwayat bepergian dari Pasuruan dan kini menjalani isolasi mandiri di rumah. Dengan penambahan 6 orang tersebut, kini jumlah pasien positif sebanyak 2.017 orang. Sebanyak 106 orang sembuh, 24 orang meninggal, dan 69 orang dirawat, dan 8 pasien lainnya menjalani isolasi mandiri. Dari Agustin Merdekawati, Suara Anjuk Ladang Anjuk. Ya, dari LPPL Ersal FM Nganjuk kita bergeser menuju ke LPPL Mahardika FM Kota Blitar. Ada Afik Rahdian dan Ica Puspita. Ke Afik terlebih dahulu. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Blitar larang wisatawan masuk area wisata jika tidak menerapkan protap atau protokol kesehatan. Afik. Makam Bung Karno selain menjadi wisata religi, juga menjadi tempat wisata strategis yang dapat digunakan untuk menghibur diri, penghilang stres bagi wisatawan muda. Selain terdapat makam Sang Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno, bangunan kompleks MBK juga menjadi spot menarik untuk bersuah foto para pengunjung. Setelah resmi dibuka kembali pasca pembatasan sosial berskala besar PSBB usai, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Disparbud Kota Blitar terus melakukan pemantauan kepada pengunjung MBK. Ditemui di ruang kerjanya, Heru Santoso, Kepala Bidang Pengelola Kawasan Wisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Disparbud Kota Blitar, Sabtu 1 Agustus 2020 mengatakan, rata-rata pengunjung MBK sudah menerapkan protokol kesehatan pencegahan virus corona. Namun meski demikian, pihaknya terus melakukan pemantauan di berbagai titik, misalkan saja di area Pusat Informasi Pariwisata dan Perdagangan PIPP. Heru menyebut, sebelum memasuki MBK, petugas akan memeriksa pengunjung yang datang, menghimbau kepada pimpinan rombongan untuk memeriksa apakah anggota sudah menerapkan protap kesehatan. Selanjutnya, para pengunjung diwajibkan mencuci tangan di area PIPP maupun MBK. Apabila ditemukan wisatawan yang tidak menerapkan protokol kesehatan, Heru menegaskan pihaknya tidak mengizinkan wisatawan tersebut memasuki kawasan wisata. Dari PIPP menyampaikan para petugas yaitu kepada pimpinan rombongan mohon untuk jamaahnya menggunakan masker, kemudian cuci tangan. Apabila terjadi tidak menggunakan masker di objek baik itu dimakan di Istana Gebang itu tidak diperkenankan untuk masuk ke objek. Heru menambahkan meski di tengah pandemi COVID-19, kawasan wisata MBK memang menjadi tempat paling diminati masyarakat. Tidak hanya warga Blitar Raya, namun juga luar kota hingga luar provinsi. Afik Rahardian, Mahardika FM. Masih dari LPPL Mahardika FM Kota Blitar, kita ke Ica Puspita. DPRD Kota Blitar minta pemerintah kota Pemkot Blitar gencarkan patroli penertiban protokol kesehatan COVID-19. Ica.
Sobat, perkembangan kasus COVID-19 di Kota Blitar sempat mencuat selama bulan Juli, yang mana pasien konfirmasi COVID-19 bertambah 31 orang. DPRD Kota Blitar pun meminta penertiban protokol kesehatan COVID-19 gencar dilakukan karena masih banyak masyarakat yang belum disiplin. Syahrul Alim, Ketua DPRD Kota Blitar, mengatakan peningkatan kasus di bulan Juli harusnya bisa membuat masyarakat sadar bahwa COVID-19 ada dan bisa mengancam nyawa siapapun. Tertib menerapkan protokol kesehatan menjadi kunci utama menekan penyebaran COVID-19. Namun menurut pemantauannya, masih banyak masyarakat yang belum disiplin, misalnya tidak menggunakan masker dan berkerumun di tempat publik atau di kafe. Padahal pemerintah Kota Blitar telah menerbitkan perwali tentang new normal. Di dalamnya mengatur sanksi bagi masyarakat atau pemilik usaha yang melanggar protokol kesehatan COVID-19. Oleh karena itu, pihaknya meminta eksekutif terus melakukan patroli penegakan perwali nomor 47 tahun 2020. Hal ini perlu dilakukan untuk mendisiplinkan masyarakat dan memberikan efek jera bagi pelanggar. Menurut Syahrul, patroli tim gabungan Satpol PP, TNI Polri itu secara masif dilakukan sampai ada penurunan kasus COVID-19 di Kota Blitar. Setiap malam bahkan sampai larut malam pun masih banyak nongkrongan di situ dengan tanpa masker, tanpa jaga jarak. Nah, itu mohon bisa disikapi lebih serius. Itu satu-satunya cara kita untuk mengurangi perkembangan pandemi di kota ini. Sementara itu, Sobat, patroli penegakan perwali nomor 47 mulai dilakukan 14 Juli 2020, menyasar tempat publik dan beberapa tempat usaha di Kota Blitar. Sanksi yang diberikan petugas pada pelanggar bervariatif, mulai dari kerja sosial hingga penahanan KTP. Ica Puspita, Mahardika FM untuk Jatim News Today. Terakhir ada peluang bersama rekan Iwan Siswoyo dari LPPL Malowopati FM Bojonegoro. 2 pasien positif COVID-19 di Kabupaten Bojonegoro dinyatakan sembuh. Selengkapnya bersama Iwan. Ya sahabat, peta sebaran COVID-19 di Kabupaten Bojonegoro menunjukkan progres membaik. Hal itu terlihat dari data Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan COVID-19 Bojonegoro minggu kemarin. Masirin, juru bicara gugus tugas pencegahan dan penanganan COVID-19 Bojonegoro bilang, kasus pasien positif COVID-19 di Kabupaten Bojonegoro terus berkurang. 2 pasien positif COVID-19 dinyatakan sembuh dan tidak ada tambahan baru kasus positif. Masirin menambahkan, pasien sembuh berada di Kecamatan Bojonegoro dan Burno, sehingga kasus konfirmasi positif saat ini 25 orang.